Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 343. Xie Huilan tersenyum dan berkata, Xiao Dong ini, Hu Xilian tahu mengapa wali kota pun terhibur dengan foto ini. Jika seseorang yang tidak mengenal Dong Suebing melihat gambar ini, dia mungkin mengira Dong Suebing telah disiksa atau mengalami beberapa keluhan. Namun bagi mereka yang mengenal Dong Suebing, ungkapan ini terlalu berlebihan, dan dia sengaja memalsukan ungkapan ini. Xie Huilan tertawa dan berkata, bagus, dia bahkan diborgol seperti berbahaya. Hu Xilian bisa merasakan getaran di punggungnya. Dia bisa mendengar nada dingin wali kota Xie. Gambar ini, simpan salinannya. Xie Huilan berkata dan mengeluarkan ponselnya. Halo, ini aku ya. Saya melihat gambarnya. Gunakan saja gambar ini dan buatlah sensasi ya. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan melihat artikelnya di koran malam. Oke, saya tahu Anda menghadapi banyak tekanan untuk melakukan ini. Jika atasan Anda ingin Anda memikul tanggung jawab tersebut, abaikan saja. Saya akan memindahkan Anda ke Departemen Publisitas Pusat. Tangan Hu Xilian tersentak dan dengan cepat berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia telah bekerja untuk Xie Huilan selama beberapa waktu. Namun semakin lama dia bekerja untuknya, semakin dia tahu bahwa Xie Huilan bukanlah orang yang sederhana. Departemen Publisitas Pusat adalah departemen yang kuat di pemerintah pusat, dan wali kota Xie dapat memindahkan orang ke departemen ini begitu saja. Bahkan jika dia pernah bekerja di sana sebelumnya, dia tidak akan memiliki izin ini. Sekitar 1 jam kemudian, Biro Keamanan Umum Kota Zhangze. Kebanyakan orang telah pergi, dan hanya orang-orang dari keamanan publik yang tersisa. Di sebuah kantor, Wakil Direktur Keamanan Publik Provinsi Huo menemui petugas dari Biro Keamanan Umum Kota Zhangze. Dalangnya ditangkap, dan semua peninggalan yang dicuri ditemukan kembali. Kalian semua telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Sun Hai tersenyum. Ini adalah tugas kita. Wakil Direktur Huo mengangguk. Kami akan mengambil alih bos itu dan relik yang dicuri, dan keamanan publik provinsi akan melakukan penyelidikan lanjutan. Oh, beritahu saya bagaimana Anda menyelesaikan semua kasus ini dan mengirimkan laporan rinci ke Biro Provinsi besok. Wakil Direktur Huo dan para ahli konstruksi datang ketika mereka menerima kabar bahwa peninggalan yang dicuri telah ditemukan. Dia hanya mengetahui bahwa kasus ini telah terselesaikan tetapi tidak mengetahui detailnya. Yang dia tahu hanyalah Kabupaten Yantai ini juga terlibat di dalamnya. Beberapa petugas dari keamanan umum kota Zhangze saling memandang. Sun Hai berhenti sejenak dan berkata, 2 kawan dari Kabupaten Yantai dan kota Luian telah memainkan peran penting dalam kasus ini. Ketika para penjahat mencoba melarikan diri dengan perahu, 2 petugas kami menemukan mereka dan berhasil menghentikan mereka. Itu sebabnya tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Sun Hai memberikan penjelasan singkat dan menjelaskan secara detail. Mungkin terdengar benar, namun berbeda dengan apa yang terjadi. Wakil Direktur Huo bertanya, di mana petugasnya? Ini adalah 2 petugas polisi. Sun Hai memandang kakak Yu dan Xiao Wang. Xiao Wang menyapa Wakil Direktur Huo dengan gugup dan tetap diam. Saudara Yu, sebaliknya, tenang. Sun Hai menjelaskan, saat baku tembak dengan para penjahat, Xiao Yu terluka. Wakil Direktur Huo mengangguk, kerja bagus. Saya dengar ada lebih dari selusin penjahat, dan semuanya bersenjata. Haha, apa kamu takut saat itu? Kakak Yu menegakkan punggungnya dan menjawab, tidak, satu-satunya pemikiran dalam benak saya adalah memulihkan relik yang dicuri, dan tidak membiarkan mereka menyelundupkan relik tersebut ke luar negeri. Jika saya membiarkan mereka melarikan diri, saya akan melakukan dosa terhadap negara dan rakyatnya. Kata yang bagus. Wakil Direktur Huo memandang saudara Yu dengan kagum. Istirahatlah dengan baik. Saya akan memastikan Anda semua mendapatkan pahala. Xiao Wang tahu apa yang terjadi. Saat itu, dia dan kakak Yu mencoba bersembunyi di ruang bawah tanah. Jika Hawking tidak membujuk mereka, mereka mungkin masih bersembunyi di ruang bawah tanah. Sekarang, saudara Yu mengatakan cerita yang berbeda, dan hatinya merasa tidak enak. Kepala Sun telah memerintahkan mereka untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu, dan Xiao Wang tidak berani mengatakan apapun.
Wakil Direktur Huo melanjutkan pujiannya kepada petugas keamanan umum kota Zhangze sebelum dia pergi bersama anak buahnya. Sun Hai dan pemimpin biro lainnya saling bertukar pandang dan tertawa. Kredit ini ada di kantong mereka. Pada saat yang sama, surat kabar dikirim ke kios surat kabar di seluruh Tiongkok. Sebagian besar artikel diputuskan di pagi hari, dan artikel baru akan diundur ke hari berikutnya. Namun seluruh negara terus memantau kasus pembobolan museum ini dengan cermat. Oleh karena itu artikel ini tidak akan diundur ke hari berikutnya. Banyak kantor surat kabar harus menambahkan artikel di menit-menit terakhir untuk memasukkan penyelesaian keamanan publik kota Zhangze atas kasus ini. Agen surat kabar Jiang Hai. Ini adalah agen surat kabar di provinsi tersebut. Meski tidak berpengaruh di provinsi ini, namun lembaga ini bukanlah lembaga kecil. Mereka melapor ke Departemen Publisitas setempat dan jarang melaporkan berita negatif atau sensitif. Namun hari ini, surat kabar Jiang Hai menerbitkan berita utama yang mengejutkan. Judul ini akan menarik pembaca untuk membaca artikel tersebut. Artikel ini memakan 1 halaman penuh. Awal artikel tidak menyebutkan apapun tentang napi berbahaya. Namun, hal ini tetap menyoroti kontribusi dan prestasi Wakil Kepala Biro Kabupaten Yan Taidong di masa lalu. Disebutkan tentang Dong Suebing yang menangkap sindikat perjudian, bagaimana dia menangkap seseorang yang melompat dari gedung dengan tangan kosong, bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang dari tanah longsor, dan bagaimana dia dengan sukarela menjadi sandera untuk menyelamatkan para guru dan siswa. Setiap kejadian dilaporkan secara detail. Beberapa orang mungkin pernah mendengar kejadian ini, dan bagi sebagian orang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Meskipun demikian, setiap orang yang membaca artikel tersebut terkesan dengan apa yang dilakukan Dong Suebing. Banyak orang telah membaca artikel yang memuji seseorang di surat kabar. Sebagian besar artikel ini mengatakan betapa berdedikasinya seseorang terhadap pekerjaannya, bagaimana seseorang telah mengorbankan tidur dan waktunya untuk pekerjaannya. Sebagian besar artikel ini tidak akan menyoroti pencapaian sebenarnya secara detail. Namun artikel tentang Dong Suebing ini hanya memaparkan fakta, beserta gambar kejadiannya. Di akhir artikel disebutkan kasus pembobolan museum. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Dong Suebing lah yang memecahkan kasus ini. Ini berbeda dengan apa yang mereka baca di surat kabar lain. Pembaca melanjutkan membaca dan melihat foto Dong Suebing, diborgol, dan dikurung di kamar gelap kecil. Dong Suebing juga memasang ekspresi marah dan sedih di wajahnya. Siapapun yang melihat gambar ini akan mengerutkan kening. Bukankah ini perlakuan terhadap narapidana berbahaya? Apa yang telah terjadi? Bukankah artikel ini menyatakan bahwa Dong Suebing lah yang menyelesaikan kasus ini? Mengapa dia ditangkap? Artikel tersebut tidak memberikan penjelasan apapun mengenai hal tersebut. Di akhir artikel, ada beberapa pertanyaan. Mengapa pahlawan yang memecahkan kasus ini diperlakukan seperti penjahat berbahaya? Mengapa orang yang memecahkan kasus ini menjadi Departemen Kepolisian Kota Zhangze? Ada satu baris lagi dalam font kecil. Berdasarkan penyelidikan reporter kami, Dong Suebing saat ini dikurung di keamanan umum Kota Zhangze secara diam-diam dan dijaga ketat. Dong Suebing masih dikurung. Dia dikurung secara diam-diam. Meskipun artikel tersebut tidak mengatakan apa-apa, semua pembaca mendapat petunjuknya. Setelah artikel ini terbit, terjadi keributan. Kabupaten lain mungkin masih acuh tak acuh, tetapi di Kabupaten Yantai, orang-orang sangat marah. Semua orang di kabupaten ini tahu siapa Dong Suebing. Dia memiliki reputasi terbaik di kabupaten ini, dan sekarang, orang yang mereka hormati dikurung oleh keamanan umum kota Zhangze. Ponsel kota Zhangze mulai berdering tanpa henti. Beberapa penduduk dari Kabupaten Yantai menelepon pemerintah kota Zhangze dan mulai memarahi mereka begitu panggilan mereka dijawab. Beberapa orang menelepon Biro Keamanan Umum Kota Zhangze, kantor cabang, dan kantor polisi, menuntut pembebasan Dong Suebing. Banyak orang, seperti guru dari sekolah menengah pertama Nanliu, orang tua siswa, yang menyelamatkan penumpang dari tanah longsor, mulai menghubungi satu sama lain untuk mengatur perjalanan ke keamanan umum kota Zhangze bersama. Mereka menuntut pembebasan Dong Suebing. Di internet, banyak suara yang menuntut keadilan bagi Dong Suebing muncul. Apa yang bisa digunakan warga sipil untuk menyerang pemerintah? Mereka hanya bisa memarahi.
Seseorang mulai mengumpulkan orang-orang untuk meninggalkan pesan di situs web pemerintah kota Zhangzhou. Semua situs web terkait mereka dibanjiri pesan yang memarahi mereka. Sial, cepat lepaskan dia. Anda bajingan. Siapa yang memberimu wewenang untuk menangkapnya? Lepaskan Ketua Dong. Kabupaten Yantai lah yang menyelesaikan kasus ini. Kalian semua berani merebut pujian kami. Seseorang bertanya, mungkin orang itu telah melakukan kesalahan. Jika tidak, mengapa dia ditangkap? Pesan di bawah ini langsung memaki pesan sebelumnya. Persetan denganmu. Pesan berikutnya ditambahkan. Abaikan si bodoh itu. Dia pasti seseorang dari keamanan publik kota Zhangzhou. Suara-suara yang menuntut keadilan bagi Dong Suebing tidak hanya datang dari kediaman Kabupaten Yantai. Banyak situs web mulai memposting artikel serupa dengan artikel. Artikel-artikel ini dengan cepat menjadi populer, dan lalu lintas meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan setiap menitnya. Semakin banyak orang mulai mengarahkan kemarahan mereka pada keamanan publik kota Zhangzhou. Tidak seorang pun, termasuk kantor surat kabar Jianghai, yang menyangka kejadian ini akan menjadi sebesar ini. Penanggung jawab kantor surat kabar Jianghai menerima banyak telepon dari atasannya. Dia hanya bisa menyalahkan wali kota Xie karena membawa hal ini ke dalam hatinya. Para pemimpin dari Departemen Publisitas sangat marah dan sepertinya mereka tidak sabar untuk mencopotnya dari jabatannya. Dering-dering telepon berdering di dalam mobil. Wakil Direktur Huo sedang duduk di kursi penumpang belakang, mengagumi pemandangan di luar jendela ketika teleponnya berdering. Dia melihat ke arah penelepon dan menjawab, "Direktur, Huo tua, apakah kamu masih di kota Zhangzhou? Saya akan meninggalkan wilayah kota. Jangan kembali dulu, segera pergi ke Biro Keamanan Umum Kota Zhangzhou." Wakil Direktur Huo tahu bahwa suasana hati direktur sedang tidak baik. Apa yang terjadi?" Jawab direktur. "Kamu masih belum tahu tentang artikel di surat kabar sore Jianghai. Dapatkan salinannya dan selidiki apa yang terjadi." "Apa yang sedang terjadi?" "Saya pikir itu adalah kesalahpahaman ketika para pemimpin dari Kabupaten Yantai dan kota Fengzhou memberitahu saya tentang hal ini. Saya berpikir, bagaimana mereka bisa menangkap orang lain dari departemen yang sama. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas orang tersebut pada saat itu, mereka seharusnya sudah memverifikasinya sekarang. Sudah beberapa jam, dan dia masih dikurung. Mereka bahkan memborgolnya. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Tanyakan pada Sun Hai apa yang terjadi. Kasusnya terpecahkan, dan reliknya ditemukan kembali. Kita harusnya merayakannya. Kenapa dia memberiku masalah saat ini? Cari tahu apa yang terjadi. Saya ingin Anda menyelidikinya secara menyeluruh." Wakil Direktur Huo tahu ini serius. Setelah menutup telepon, dia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mobil dan membeli koran malam Jianghai. Ketika Wakil Direktur Huo melihat foto Dong Suebing yang diborgol di dalam kamar gelap kecil, wajahnya berubah. "Pergi!" Wakil Direktur Huo berteriak. "Kembali ke Biro Keamanan Umum Kota Zhangzhou. Masalah ini sudah tidak proporsional. Bahkan pemimpin provinsi pun khawatir." Biro Keamanan Umum Kota Zhangzhou. Langit mulai gelap, dan sekarang sudah jam 5 sore. Wakil Direktur Biro Huo kembali ke Biro Keamanan Umum, dan para penjaga melihat mobilnya memasuki kompleks. Meski begitu, mereka tidak berani menghentikannya. Para penjaga segera menghubungi atasan mereka, karena mereka telah membaca surat kabar dan mengetahui alasan Direktur Huo kembali. Direktur Huo tahu siapa Dong Suebing, karena dia baru saja memberikan medali prestasi kepadanya. Namun, dia tidak mengetahui fakta kasus tersebut dan perlu memverifikasi artikel surat kabar tersebut. Direktur Huo, Kepala Keamanan Publik Sun Hai dan para pemimpin lainnya dipindahkan ke lobi untuk menerima Direktur Huo. Sun Hai mengetahui alasan Direktur Huo kembali dan mulai menjelaskan saat mereka masuk. "Direktur Huo, artikel surat kabar tersebut salah paham. Seseorang mempunyai niat jahat dan menyebarkan rumor jahat terhadap kota kita. Kami memang membawa Dong Suebing kembali, tapi kami tidak menangkapnya. Terjadi kekacauan di tempat kejadian, dan kami tidak dapat memastikan identitasnya di sana. Itu sebabnya kami membawa kembali untuk memverifikasi identitasnya." Direktur Huo bertanya dengan marah. "Kenapa kamu tidak menelepon ke tempat kejadian untuk memastikannya?" Sun Hai menghela nafas. "Itu terlalu kacau. Lebih dari sekadar orang mati,
dan kami tidak punya waktu untuk melakukannya. Direktur Huo berhenti dan memandang Sun Hai. Kalau begitu, apakah kamu sudah mengkonfirmasi identitasnya sekarang? Ah, mengapa kamu tidak melepaskannya? Bukannya kami tidak ingin melepaskannya. Sun Hai menjelaskan. Dia berperilaku seperti hooligan dan menolak pergi. Orang-orang kami mencoba melepaskan borgolnya tetapi memukulnya. Sun Hai melihat perhiasannya. Kami mencoba melepaskannya beberapa jam yang lalu, tapi dia menolak dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Sun Hai sangat marah atas artikel surat kabar tersebut. Dia tidak mengira Kabupaten Yantai akan menggunakan trik ini, tetapi tidak ada gunanya menjelaskan apapun sekarang. Dia harus memastikan masalah ini ditutup-tutupi, kalau tidak dia akan mendapat masalah. Direktur Huo mengerutkan kening. Dia menolak untuk pergi. Mengapa? Mungkin dia tidak senang kami mengambil alih kasus ini, dan Kabupaten Yantai harus melakukan penyelidikan lanjutan. Sun Hai menjelaskan. Direktur Huo mengerutkan kening. Bukankah kalian semua melakukan penyelidikan ini dari awal sampai akhir, dan kasusnya terjadi di kota Zhangze? Sun Hai mengangkat bahunya. Itulah kenapa aku bilang dia tidak masuk akal dan tidak masuk akal seperti hooligan. Dia meminta media untuk mengambil gambar secara diam-diam, dan artikel tersebut diambil di luar konteks. Dia punya niat jahat. Sun Hai mengatakan bahwa Biro Keamanan Umum Kota Zhangze tidak melakukan kesalahan apapun, dan Dong Suebing lah yang membuat masalah. Direktur Huo menggelengkan kepalanya. Jika apa yang dikatakan Sun Hai benar, maka Dong Suebing ini tidak masuk akal. Direktur Huo sedikit tenang dan bertanya, bagaimana dengan borgolnya? Ah, bagaimana kamu bisa memperlakukan sesama petugas seperti ini? Sun Hai melirik petugas kurus itu. Direktur Huo, petugas kami, dipukul oleh Dong Suebing beberapa kali. Lihatlah memar di dagu petugas ini. Kami tidak punya pilihan selain memborgolnya. Pukul yang lain. Wajah Direktur Huo berubah. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, orang yang memimpin berhenti. Direktur Huo, kami telah mencapainya, kata seorang pemimpin keamanan publik. Sun Hai menunjuk ke pintu kamar kecil berwarna hitam itu. Itu di sini. Pintunya dibiarkan terbuka, dan dia bisa pergi kapan saja. Sutradara Huo melambai kepada yang lain untuk bergerak dan memasuki ruangan sendirian, dan menutup pintu di belakangnya. Dong Suebing telah mendengarkan ceramah di luar. Beberapa menit yang lalu, pintunya tidak terkunci, dan dia mengetahui ada sesuatu yang terjadi. Saat ini, Direktur Huo telah memasuki ruangan, dan dia mengetahui apa yang terjadi. Masalah ini dibesar-besarkan dan telah menyebar ke para pemimpin provinsi. Direktur Huo, Dong Suebing berdiri dan menyapanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.